Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tematik dan alhamdulillah tematik sudah kesekian kali pertemuannya ya. Nah, khusus hari ini kita akan belajar dua materi. Ya, dua materi dari tematik. Setelah sebelum-sebelumnya kita belajar tentang materi apa saja yang kita pelajari di kelas 5. Kemudian di pertemuan kedua ada suhu dan kalor ya. Waktu itu kita evaluasinya dalam bentuk games ya, alhamdulillah hampir semuanya mengerjakan. Kemudian di pertemuan ketiga kita belajar tentang apa ayo? Lupa. Siapa yang masih ingat pertemuan ketiga boleh di komentar. Kolom komentar nanti Ustaz baca. Pertemuan ketiga baru kemarin. Masa sudah lupa? Nggak ada yang komentar. Ya, pertemuan kita kemarin tentang apa? Konvensi hak anak dari siapa ini? Dari Kia, betul. Satu lagi judulnya apa? Firza juga jawab konvensi hak anak. Aska, teks eksplanasi. Good ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang mengerjakan tugas evaluasi yang kemarin Ustadz berikan ya. Itu kurang lebih Ustadz bacakan di sini aja deh. Yang sudah mengerjakan teks eksplanasi ini ada Firza, Hana, Aufa, Arya, Kiara, Hilda, Syifa, Nabil, Askia, Asna, kemudian Aska, Java, Farih, dan Fahri. Sisanya belum ya. Jadi yang belum mengerjakan masih Ustadz tunggu. Jangan sampai kelewat. Baik, yang sudah ngechat terima kasih. Nanti Ustadz akan bacakan lagi. Berikutnya, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang ini. Ustadz kirim. Tuh. Iya. Tentang apa ya? Kelihatan nggak tulisannya? Ini dia, tentang pola lantai. Pola lantai apa maksudnya Ustadz? Pola lantai ini kaitannya dengan tarian ya. Ada suara tukang, jadi dimaklumi saja ya. Tarian. Nah, nanti bentuk-bentuk tarian mempraktekkan dari segi pola lantainya. Ya intinya tariannya dia itu berbentuk seperti apa di saat mentas di panggung. Nah, kalau pola lantai ini kaitannya materi tentang apa teman-teman? Boleh dikomentarin. Tarian, kira-kira masuk materi kemana? Siapa yang pertama kali komentar? Nggak ada? Belum ada. SBDP, Kiara, baik. Kiara, ini materi SBDP teman-teman. Betul, terima kasih Kiara. Nah, baik, langsung saja kita pelajari apa itu pola lantai. Nah, sudah Ustadz ketik dan Ustadz tulis, nanti bisa sambil dibaca. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh penari, ya, penari. Jangan coret-coret dulu. Aduh, hai, udah ada yang coret-coret aja ini. Masya Allah. Nanti ketahuan kamu tak kasih skorsing. Bentar, Ustadz hapus dulu. Dah, kasihan nggak bisa coret-coret kalian. Baik, lanjut. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahannya, kemudian pergerakannya, serta pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Ya, jadi kalau sudah di panggung, dia akan menunjukkan tariannya dalam barisan, entah itu barisannya lurus, entah itu barisannya melengkung. Inilah pola lantai namanya. Paham teman-teman? Paham. Yang kedua, macam-macam pola lantai. Ada 4 ya, ada 4 pola lantai itu seperti apa? Diperhatikan. Ntar siang bisa jadi evaluasinya dalam bentuk soal secara langsung atau dalam bentuk games lagi atau dalam bentuk Google Form. Nah, nanti kita lihat ya. Pola lantai ada 4. Yang pertama vertikal. Vertikal itu ke atas apa ke samping, teman-teman?
garis lurus ya, berarti dia ke depan atau ke atas, itu vertikal. Ya. Yaitu penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Nah, itu yang pertama, pola lantai vertikal. Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, satu garis ya. Aduh, baterai Ustadz mau tewas. Bahaya ini. Oke, sudah masuk. Aduh, nggak masuk lagi. Masuk. Paham? Pola lantai yang pertama itu pola lantai vertikal. Kemudian pola lantai horizontal. Ini lawan dari vertikal, teman-teman. Ya, lawan dari vertikal itu horizontal. Ustadz belum baca komentar ya, nanti aja. Vertikal dan horizontal. Kalau vertikal tadi dari depan ke belakang atau belakang ke depan, pola lantai horizontal itu ke samping. Jadi ini panggung, jadi dia barisnya ke samping. Ya, kayak kalian waktu itu presentasi apa namanya? Kalau lagi wisuda itu berarti horizontal dia bentuknya. Baik, kemudian pola lantai yang ketiga atau pola tarian yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Apa itu pola lantai diagonal? Pola lantai diagonal itu membentuk huruf X. Ya, ada yang membuat barisan menyamping ke kiri ke belakang dan juga dari depan ke samping. Ya, intinya pola X itu namanya pola diagonal. Yang keempat yaitu pola lantai melingkar. Ini sudah jelas ya. Saat menari dia membentuk lingkaran, baik setengah lingkaran atau lingkaran secara penuh. Nah, paham sampai di sini? Paham. Lanjut. Beberapa contoh pola lantai ini teman-teman. Nah, tari piring. Ini contohnya Ustadz berikan contohnya nih. Tari piring membentuk garis lengkung dan lingkaran. Jadi dia bisa setengah lingkaran atau lingkaran secara utuh. Nah, itu praktek dari tari piring. Tari saman umumnya dia menggunakan pola garis lurus atau pola horizontal. Ya, pola horizontal itu tari saman. Kemudian ada tari pendet. Nah, tari pendet itu menggunakan pola lantai garis lengkung juga, seperti dengan tari piring. Kemudian tari kecak. Nah, tari kecak juga menggunakan pola lantai garis lengkung dan lingkaran. Oke, lanjut ya. Yaitu tadi pola lantai. Ini bagian materi dari SBDP, gitu ya. Nah, teman-teman, berikutnya insya Allah kita akan masuk ke kehidupan masyarakat agraris. Baik, Ustadz akan baca komentarnya. Ketika Ustadz menyebutkan masyarakat agraris, kira-kira dia masuk ke pembelajaran apa, teman-teman? Boleh dikomentarin. Masyarakat, kehidupan masyarakat agraris. Siapa itu IPS? Fari. IPS. Kemudian Meia, nggak tahu Meia siapa itu Meia. Hana IPS, tematik umum Java, tematik umum. Firza PKN mungkin. Kemudian halo, nama aku Kia IPS. Baik, jawabannya adalah IPS. Ya. Nah, good. Yang jawab IPS berarti betul. Ujeb IPS, Japa IPS, Pari IPS. Oke, cukup. Lanjut. Apa itu tadi kehidupan masyarakat agraris? Ustadz pengen komentar pengertian agraris secara singkat. Apa yang kalian ketahui tentang agraris? Boleh dituliskan. Siapa itu? Fari. Pertanian, good. Ada lagi? Pertanian juga Java, sama. Ada lagi? Perikanan, Ujeb, good, masuk. Ini agraris juga, perikanan. Ada lagi, 2 lagi. Jadi jenis-jenis perkebunan, Kiara, oke. Ketiga, menjahit nggak masuk. Menjahit itu keahlian ya, bukan agraris. Peternakan, oke, cukup. Hana menyebutkan peternakan, Kiara perkebunan, yang lain perikanan dan satu lagi kayaknya belum deh. Mana chatnya tadi? Panjang banget lagi. Oh, pertanian sudah. Oke, sudah semua berarti ya. Itulah bagian tukang ikan. Siapa tukang ikan? Ya. Oke, lanjut ya. Baik. Berikutnya, Ustaz jelaskan lagi. Ustaz share lagi nih green screen-nya. Nah, sip. Kehidupan masyarakat agraris.
Bagaimana sih kehidupan masyarakat agraris itu? Kita bahas. Ustaz foto dulu dong. Dokumentasi. Iya, baik, lanjut. Nah, teman-teman, kehidupan masyarakat agraris, apa yang dimaksud dengan kehidupan atau agraris itu sendiri, tentunya terfokus di sektor bidang pertanian. Tadi ya sudah disebutkan. Apa, Pak? Oh, iya. Di bidang pertanian, kemudian tadi juga sudah disebutkan ada perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Ya, ini masuk ke dalam bagian agraris. Tapi nanti kita di sini terfokus di 2 poin saja, teman-teman, yaitu pertanian dan perkebunan. Baik. Berikutnya, ciri-ciri masyarakat agraris ini diperhatikan. Masyarakat agraris itu punya ciri-ciri. Ya, teknologi atau lahan atau media untuk bercocok tanam membutuhkan ladang yang luas. Itu zaman dahulu, gitu ya. Ciri-ciri orang agraris ini, mereka membutuhkan ladang atau lahan yang luas untuk dia bisa bercocok tanam padi atau berkebun dengan nanam-nanam kebunan. Tapi zaman sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, gitu ya, yang begitu pesat. Jadi mereka lahan tidak luas pun tapi menghasilkan hasil budidaya yang melimpah. Ya, karena dengan bantuan pupuk yang sudah bisa membuat tanaman dengan buah yang banyak, begitu ya. Kemudian dengan alat-alat yang canggih, jadinya perkembangannya lebih bagus. Baik, ciri masyarakat agraris yang kedua, para pekerja di bidang agraris umumnya tinggal di pedesaan. Betul apa betul? Betul. Coba kalian ke kota, ada nggak yang nanam padi di pinggir jalan raya? Nggak ada kan? Kota itu tinggal menikmati hasilnya saja. Jadi memang benar orang-orang yang bekerja di bidang agraris ini umumnya tinggal di pedesaan. Sama kayak Ustadz dulu. Ya, Ustadz tinggalnya di desa. Jadi Ustadz itu kalau suruh nanam padi, jago. Suruh nanam buah-buahan, bisa. Suruh nanam cabai, apalagi kemarin bunda-bundanya sudah panen, ya kan? Nah, sampai Ustadz buatin video tuh. Nah, kemudian itu ciri-cirinya, mereka tinggal di pedesaan. Kemarin yang pulang kampung tuh pasti ke desa. Kayaknya Ustadz lihat statusnya Aska, kemudian lihat status-statusnya bunda-bunda yang lain itu, itulah pasti adanya di desa itu tanaman-tanaman yang kita cari seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat agraris menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah maupun di ladang. Ya. Ya, betul. Jadi mereka itu pekerjaannya ya nanam, kemudian panen, ya kan? Dari hasil panen tersebut dia jual dan didistribusikan ke kota. Kita inilah yang menikmati hasil jerih payah orang-orang di kampung. Makanya jangan mubadir atau jangan apa ya teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan makanan kemudian dihidangkan, malas-malasan makan, apalagi nggak habis, wah. Kita harus berpikir nih, ternyata ini perjuangannya orang-orang di desa untuk mendapatkan sesuap nasi gitu ya. Itu melalui proses yang panjang. Nanti akan kita bahas apa itu prosesnya. Ya. Kemudian ciri masyarakat agraris adalah kehidupan masyarakat agraris didasarkan asas kekeluargaan dan bersifat homogen. Ya. Kekeluargaannya itu kental. Ustadz sangat rasakan ini. Contoh, ketika kita mau panen padi saja dengan alat-alat tradisional misalnya, ya, kita butuh kayak sawah Ustadz itu perkiraan 1 hektar, gitu misalnya. Kemudian kalau kita mau panen membutuhkan paling tidak 30 sampai 50 orang untuk terlibat manen padinya. Ya. Nah, kita misalnya selaku yang punya sawah harus menyiapkan dana untuk menyewa tenaga teman-teman ini atau memberikan upah kerjanya. Nah, kalau hitungan kerja di kampung Ustadz itu setengah hari itu dikasih 30 sampai 50 ribu. Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau satu hari bisa 90 sampai 100 ribu saat ini. Ya. Nah, itu upah kerja mereka setiap hari. Mereka motongin padi satu-satu. Jangan-jangan teman-teman sudah tahu semuanya pohon padi kan? Ada yang belum tahu pohon padi? Yang belum tahu nanti boleh komentar. Masa nggak tahu pohon padi kan?
Nah, itu teman-teman ya. Kemudian memiliki ciri khas dengan semangat gotong royong, jelas. Gotong royongnya di berbagai lini. Kita mau benerin jalan, gotong royong. Kita mau bangun masjid, gotong royong. Mau bangun rumah, rumah tetangga aja, gotong royong. Kemudian mau nikahan aja nih, gotong royong, saling membantu. Oh, saya bantu semen, misalnya. Mau nikahan kok pakai semen. Saya bantu gula misalnya. Saya bantu beras 50 kilo misalnya. Seperti itu. Ya mungkin di kota-kota juga masih, tapi jangan sangat sedikit ya. Nah, kemudian memiliki kehidupan yang tradisional ya. Tradisional banget memang. Alat-alat masaknya kadang masih pakai tungku gitu ya, masih pakai nggak pakai gas lagi. Harus pakai kayu gitu kan, pakai kayu, kemudian pakai minyak ya, atau kadang masih ada juga yang di pelosok-pelosok itu kalau malam nggak pakai listrik lagi, pakai UPI apa lampu yang dari kain kemudian pakai minyak tanah. Itu tradisional ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang memang jarang kita temui di kota-kota, itu masih ada di kampung. Kemudian memiliki kehidupan dengan sangat sederhana ya. Dan meskipun mereka sangat sederhana, tapi sebenarnya sangat melimpah kekayaan mereka ya. Jarang beli gitu loh, maksudnya pengen makan cabai tinggal nanem. Padi masih ada stoknya banyak. Kemudian obat-obatan tradisional tinggal petik gitu ya, jahe, kunyit dan lain sebagainya tinggal petik ya. Karena memang orang-orang di kampung atau di pedesaan itu tanahnya Masya Allah ya, luas-luas. Nah, dan bisa ditanami dengan baik. Kemudian perkembangan teknologinya sangat lamban. Nah, ini pasti namanya juga di desa ya, di kampung. Tapi saat ini sih udah jarang sih ya. Orang yang nggak kenal teknologi itu udah jarang. Karena anak-anaknya itu rata-rata sekolah di kota, bahkan kuliah sampai S1, S2, S3 gitu ya. Kayak Ustadz lah. Ustadz ini anak kampung ya, anak desa, tapi alhamdulillah Ustadz bisa menempuh pendidikan di kota ya. Baik. Itu tadi kehidupan masyarakat agraris secara umum. Berikutnya Ustadz akan bahas terkait dengan proses pengolahan padi dari nol sampai menjadi beras. Nah, ini Ustadz bukan di kelas ini ya, Ustadz sudah bahas tuntas ya, dari awal menyemai, kemudian menanam, kemudian memupuk, kemudian menunggu beberapa bulan untuk keluar bibitnya itu ya, padinya. Kemudian harus jaga padi itu dari serangan burung pipit, kemudian dipanen dengan alat-alat seadanya, kemudian diruntuhkan dijatuhkan itu padi-padi dari batangnya ya kan, sampailah dikeringkan dan digiling, dipisahkan dari kulit-kulitnya itu, kemudian jadilah beras, kemudian dimasak dan dimakan oleh Ikram dan Abian. Itu prosesnya panjang teman-teman. Ya, makanya Ustadz selalu kalau makan itu alhamdulillah nggak ada yang tersisa. Bahkan satu biji butir beras pun nggak ada yang tersisa, gitu ya. Apalagi dulu zamannya Ustadz makan gitu kan, ketahuan bapak Ustadz ada itu tersisa 1, 2, 3 butir atau jatuh dari piring, ambil makan. Dan memang benar ya pelajaran itu, hadis Nabi itu, kita kalau makan harus benar-benar menghabiskan. Karena di antara butiran-butiran beras yang kalian makan itu nggak tahu, butiran-butiran nasi loh ya, yang awalnya dari beras, nggak tahu di mana letak keberkahan di antara butir-butir tersebut. Makanya jangan sampai tersisa. Ya, sayang kalau yang tersisa itulah yang berkah dari Allah, gitu kan? Nah, kembali ke proses tadi, teman-teman. Proses pengolahan beras ya sebelum menjadi beras itu sangat panjang banget ya. Yang awalnya harus kita semai terlebih dahulu bibitnya, sama kayak kita nyemai terong kemarin kan. Nah, penyemaian ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Biasanya umur 25 hari itu sudah bisa dipindahkan. Jadi selama menyemai ini kita siapkan lahan yang bagus, yang rata. Airnya juga harus stabil, enggak terlalu penuh air dan juga enggak terlalu kering banget. Jadi agak becek-becek begitu. Nah, itu tempatnya
bibit padi. Ya, disemai, diratakan. Setelah itu umur 25 sampai 29, jangan lebih dari 30. Umur 30 ke atas itu sudah ketuaan, nanti jelek. Ya, disemainya. Nah, umur 25 kemudian, setelah umur 25 dicabutin lagi, kemudian dipindahkan ke lahan yang siap untuk ditanami. Jaraknya pun harus pas. Jaraknya itu kisaran 10 sampai 15 cm dari setiap batangnya. Ya. Kadang satu tancapan itu bisa 2 padi atau 3 padi. Ya, jaraknya harus 10 sampai 15 cm. Enggak boleh berdekatan banget dan enggak boleh terlalu jauh. Ya, kalau terlalu jauh sayang lahannya nggak tertanam dengan baik, gitu ya. Nah, setelah itu umur 2 minggu dari penanaman pertama itu dipupuk. Ya, boleh dengan pupuk kandang itu lebih bagus. Sekarang sudah banyak pupuk kimia, urea, gitu kan, NPK, ya kan. Kemudian ada yang hitam-hitam itu apa namanya, Ustaz lupa. Ya. Nah, setelah itu proses berikutnya menunggu beberapa bulan. Ya, setelah 1,5 bulan sampai 2 bulan, pupuk yang kedua. Nah, 2 kali dipupuk. Ya. Nah, setelah 2 kali dipupuk, tunggu beberapa bulan itu udah mulai tinggi hijau, dia mulai ibaratnya pembibitan. Ya, udah mulai pembuahan, udah mulai gendut-gendut itu padinya, keluarlah apa namanya buah padinya sedikit-sedikit. Nah, intinya kurang lebih umur 5 sampai 6 bulan itu sudah bisa dipanen. Ya. Kadang ada yang lebih cepat dari itu, 4 bulan sampai 5 bulan sudah bisa dipanen. Nah, proses panennya ini yang panjang tadi, teman-teman. Dulu Ustadz itu pakai alat tradisional, namanya ani-ani. Ani-ani itu satu-satu ngambilnya. Kemudian ada arit. Arit tahu ya, celurit. Orang Madura itu pasti tahu. Arit ya, itu buat motong bisa langsung satu rumpun. Satu rumpun tuh bisa segini gedenya ya. Dan kecil-kecil batangnya segini tuh bisa satu rumpun yang kita tanam tadi dari 1 atau 2 bibitnya itu bisa jadi beranak sampai segini. Langsung diambil dan kalau proses tradisional itu dirontokkan dengan dibanting-banting. Ya, dibanting-banting atau dengan mesin perontok. Nah, sekarang itu udah modern banget. Jadi udah nggak begitu melibatkan banyak orang. Proses perontokan padinya itu langsung pakai mesin. Jadi mesinnya langsung turun ke sawah, kemudian mesin itu jalan, nanti udah langsung keluarlah padinya itu berkumpul di karung yang sudah disiapkan. Nah, setelah itu tidak berhenti sampai di situ untuk menjadi beras, teman-teman. Dibawalah pulang terlebih dahulu, dijemur. Coba, ya. Suku itu untung kalau ada sinar matahari yang bagus. Lah kalau hujan, nah, bisa jelek itu padinya, bisa menghitam bahkan tumbuh lagi, gitu ya. Nah, intinya setelah dipanen tadi kita kita jemur di bawah terik matahari. Makanya Ustadz Gosong ini ya dulunya mantan petani gitu ya, tapi udah lumayan putih. Ya. Lanjut. Nah, setelah kering, ya nggak boleh langsung digiling. Kalau langsung digiling nanti hancur berasnya. Harus ditunggu beberapa hari, 1 atau 2 hari, barulah digiling, dipisahkan antara kulit dengan berasnya tadi. Nah, itu bayar lagi ya. Ada khusus penggilingannya. Digiling, terpisahlah antara kulit dengan beras. Setelah terpisah, beras di packing, ya bisa dikonsumsi langsung, udah bisa langsung dikonsumsi, dimasak. Ya. Nah itu bisa sebagian dijual, sebagiannya lagi dimakan pribadi. Nah, ya dimakan pribadi. Dan alhamdulillah dari hasil pertanian itu ya kita bisa menghidupi keseharian kita, kemudian kita juga bisa membantu orang lain, bahkan bisa menghasilkan yang berlebih atau bisa dijual dalam bentuk tadi kembali ke kita uangnya gitu ya. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, setelah itu didistribusikan sampailah ke kita. Ya kita tahunya udah tinggal beras segitiga gitu ya, beras 3 jeruk, beras apalagi yang paling mahal. Nah, beras apa coba? Intinya ada beras Cianjur, ada beras mungkin Lombok. Nah, itu macam-macam sekarang kalian teman-teman mengetahui beras, nama-nama beras itu tadi. Ya kan? Nah, ya itulah penjelasannya ya, sampai ke kita akhirnya kita bisa makan beras yang kita nikmati dengan aneka rasa.
raos apa? Beras petruk, ya betul. Ada beras petruk, beras macam-macam ya sekarang dikemasnya. Nah itu sebenarnya prosesnya lumayan panjang, ya sangat panjang bahkan. Jadi jangan sampai kita ibaratnya menghambur-hamburkan atau mubazir gitu ya, membuat bazir. Bukan beras basi itu udah nggak bisa dimakan. Ya. Baik, sebentar Ustadz.